Perkenalkan, nama saya Saru Kepri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Penerima Beasiswa dengan menggunakan algoritma Canary-Snakeboard dengan studi kasus di SMK Multimedia Nusantara, Jakarta. Langsung saja ke latar belakang. COVID-19 merupakan sebuah virus yang telah merambah ke seluruh dunia hingga akhirnya menjadikan berbagai negara berada pada status pandemi. Indonesia termasuk salah satu negara yang terkena dampak COVID-19. Pandemi ini menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, demi membantu masyarakat yang kesulitan dalam kebutuhan pendidikan, beberapa lembaga pendidikan di Indonesia menyediakan beasiswa. Lembaga pendidikan khususnya SMK Multimedia Nusantara Jakarta di setiap tahunnya telah memberikan beasiswa kepada murid yang berprestasi. Namun setelah terjadi pandemi COVID-19, SMK Multimedia Nusantara Jakarta tidak hanya memberikan beasiswa kepada murid yang berprestasi, tetapi juga memberikan beasiswa kepada murid yang kurang mampu. Kini SMK Multimedia Nusantara Jakarta memiliki beberapa jenis beasiswa. Di antaranya adalah beasiswa untuk murid berprestasi dan murid yang kurang mampu. Proses penentuan beasiswa yang selama ini dilakukan mengacu kepada kriteria yang diberikan dalam persyaratan. Hal ini dirasa tidak cukup untuk menjadi bahan pertimbangan oleh sekolah karena hanya dilihat dari beberapa aspek serta atas dasar kebijakan. Maka dari itu, harus diadakan penyeleksian calon penerima beasiswa tersebut. Namun ternyata, proses penyeleksian calon penerima beasiswa di SMK Multimedia Nusantara ini dinilai kurang tepat dan tidak transparan. Maka dari itu diperlukan adanya klasifikasi untuk penyeleksian penerimaan beasiswa apakah pemohon diterima atau ditolak untuk program beasiswa. Nah, metode Canary-Snakeboard ini digunakan untuk mempermudah penyeleksian calon penerima beasiswa. Membangun sistem untuk mempermudah SMK Multimedia Nusantara Jakarta dalam melakukan proses penyeleksian calon penerima beasiswa, di mana ada beberapa kriteria yang diolah sehingga diperoleh suatu nilai dan nilai tersebut akan dibandingkan dengan data training. Sehingga menghasilkan klasifikasi data siswa yang layak mendapatkan beasiswa dan yang tidak layak mendapatkan beasiswa. Nah, untuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem klasifikasi penerima beasiswa dengan menggunakan algoritma Canary-Snakeboard pada SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Untuk batasan masalahnya, yang pertama ada data siswa. Pada penelitian ini menggunakan data siswa pemohon di SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Yang kedua, objek penelitian ini adalah penyeleksian penerima beasiswa. Dan yang ketiga adalah data yang terkumpul hanya terdiri dari 42 siswa yang akan menjadi data training dan 19 data siswa yang akan menjadi data testing. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah melakukan klasifikasi penerima beasiswa pada SMK Multimedia Nusantara Jakarta dengan menggunakan algoritma Canary-Snakeboard. Nah, berikut adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah studi pustaka, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga processing, yang keempat adalah perancangan arsitektur model KNN, yang kelima adalah evaluasi model, dan yang terakhir adalah pengujian. Pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data training dan data testing dari SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Data training ini merupakan data yang didapatkan dari data penerima beasiswa sebelumnya. Sedangkan untuk data testing merupakan data calon penerima beasiswa. Studi lapangan dilakukan di SMK Multimedia Nusantara Jakarta dengan cara melakukan observasi, survei, dan wawancara dengan narasumber. Data siswa kelas 11 pada tahun ajaran 2021-2022 digunakan sebagai data training pada penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data ini dilakukan, perlu dicarinya variabel atau parameter yang digunakan dalam pengolahan data pada sistem yang digunakan pada algoritma Canary-Snakeboard, yaitu berupa nilai rata-rata semester, penghasilan orang tua per bulan, dan jumlah tanggungan orang tua. Penentuan variabel yang dilakukan dengan memilih atribut-atribut yang berpengaruh dalam proses penyeleksian beasiswa. Atribut atau variabel dan nilai variabel dapat dilihat pada tabel
di bawah ini, yaitu adalah pertama ada variabel nilai rata-rata semester yang memiliki 4 nilai variabel. Yang pertama adalah 0 sampai 74, lalu yang kedua adalah 75 sampai 84, yang ketiga adalah nilai 84 sampai 90, dan yang keempat adalah nilai 91 sampai 100. Yang kedua adalah variabel penghasilan orang tua, di mana nilai variabelnya ada 3, yaitu yang pertama adalah penghasilan orang tua yang kurang dari 2 juta. Lalu yang kedua adalah nilai variabel 2 juta sampai 5 juta, dan yang ketiga adalah penghasilan orang tua yang lebih dari 5 juta. Selanjutnya ada variabel ketiga, yaitu tanggungan orang tua, di mana ada 3 nilai juga. Yang pertama adalah tanggungan 1 orang, lalu tanggungan 2 sampai 3 orang, dan yang ketiga adalah nilai tanggungan yang lebih dari 3 orang. Berikut adalah data training yang berhasil diambil dari SMK Nusantara Multimedia Nusantara Jakarta. Di sini ada beberapa nama siswa, terus ada nilai rata-rata semesternya, lalu ada penghasilan orang tua per bulan, dan jumlah tanggungan orang tuanya. Di sini saya pada penelitian ini hanya memiliki 42 data training. Lalu pada data testing ada 19 data siswa yang dipakai, sama seperti data training tadi, memiliki nilai rata-rata semester, penghasilan orang tua per bulan, dan jumlah tanggungan orang tua. Lalu kita masuk ke implementasi algoritma Canary-Snackboard. Nah, Canary-Snackboard ini adalah sebuah algoritma untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Data pembelajaran diproyeksikan ke ruang berdimensi banyak, di mana masing-masing dimensi mempresentasikan fitur dari data. Ruang ini dibagi menjadi beberapa bagian, berdasarkan klasifikasi data pembelajaran. Nilai K yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data. Secara umumnya, nilai K yang tinggi akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi membuat batasan antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur. Beberapa metode yang digunakan untuk mengukur jarak antara data testing dengan data training antara lain adalah yang pertama ada Manhattan Distance dan Euclidean Distance. Di antara kedua cara itu, Euclidean Distance menjadi cara yang paling sering digunakan untuk mengukur jarak data testing dan data training. Nah, kita masuk ke Euclidean Distance. Euclidean Distance adalah sebuah cara perhitungan jarak dari dua buah titik dalam Euclidean Space. Euclidean Space diperkenalkan oleh Euclid, seorang matematikawan dari Yunani, untuk mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Perhitungan ini mirip dengan yang digunakan pada teorema Pythagoras. Maka dari itu, perhitungan ini sering disebut juga sebagai Pythagorean Distance. Euclidean Distance sering digunakan dalam membantu proses klasifikasi data mining. Metode klasifikasi Canary-Snackboard adalah salah satu algoritma yang menggunakan cara perhitungan ini dalam menghitung jarak. Di bawah ini ada rumus dari Euclidean Distance sendiri. Lalu kita langsung masuk ke tahapan algoritma Canary-Snackboard. Di sini kita mulai, lalu kita juga harus menginput parameter K. Lalu setelah menginput parameter K, lalu kita langsung ke menghitung jarak data testing dan data training memakai perhitungan Euclidean Distance. Lalu selanjutnya kita mengurutkan jarak yang terbentuk dari terkecil sampai terbesar, lalu mengumpulkan kategori Y yang paling sering muncul. Lalu baru kita ke tahap output nilai prediksi. Evaluasi pada tahap ini akan dilakukan pengukuran pada kinerja sistem klasifikasi yang telah dilakukan dengan menggunakan model Canary-Snackboard. Dalam klasifikasi penerimaan beasiswa, bentuk pengukuran performanya tersebut yang nantinya akan memberikan kesimpulan terhadap kualitas Canary-Snackboard. Evaluasi model dapat dilihat menggunakan confusion matrix berdasarkan data uji. Confusion matrix merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu metode klasifikasi. Confusion matrix ini mengandung informasi yang membandingkan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh sistem dengan hasil klasifikasi yang seharusnya.
Confusion matrix akan menghasilkan beberapa nilai yang akan dilihat seperti precision, recall, hingga akurasi. Nah, ini berikut adalah tabel dari confusion matrix. Di sini ada kelas, data siswa yang mendapatkan beasiswa, lalu juga ada data siswa yang gagal mendapatkan beasiswa. Lalu juga ada data di sini juga ada sama. Lalu di sini ada true positif, false negatif, dan true negatif. Lalu apa itu? True positif, false negatif, dan true negatif. True positif merupakan data siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa dan berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model klasifikasi penerima beasiswa. Untuk false negatif merupakan data yang salah diklasifikasikan oleh model di mana data tersebut dinyatakan sebagai data siswa yang gagal mendapatkan beasiswa. Lalu yang ketiga adalah false positif, yaitu adalah data siswa yang gagal mendapatkan beasiswa diklasifikasikan oleh model sebagai data siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa. Lalu ada true negatif yang merupakan data siswa yang berhasil terklasifikasi sebagai data siswa yang gagal mendapatkan beasiswa. Nah, lalu kita masuk ke precision, recall, F1 score, dan akurasi. Precision merupakan perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang diprediksi sebagai data positif. Precision adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta oleh pengguna dengan jawaban yang diberikan oleh sistem. Rumus dari precision adalah true positif dibagi oleh false positif ditambah dengan true positif. Lalu kita masuk ke recall, yaitu adalah perbandingan antara true positif dengan banyaknya data yang sebenarnya positif. Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. Rumus dari recall adalah true positif dibagi oleh false negatif ditambah oleh true positif. Lalu kita masuk ke F1 score, merupakan penengah atau pembanding precision dan recall. Rumus dari F1 score ini dapat dilihat di bawah ini. F1 score memiliki rumus yaitu setengah ditambah dalam kurung 1 dibagi precision ditambah 1 dibagi recall. Lalu kita masuk ke akurasi. Akurasi didefinisikan sebagai tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai aktual. Rumus dari akurasi ini dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Pengujian akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library scikit-learn. Nantinya apabila sudah tercipta, webnya akan diberikan uji model machine learning yang telah disiapkan dari data siswa SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Data siswa yang diambil akan dijadikan sebagai pengujian model pada web apakah data siswa tersebut akan menjadi data penerima beasiswa atau tidak. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih.